Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Baik teman-teman, konten kemarin saya menceritakan awal-awal perang dingin politik antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Di episode sebelumnya adalah Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang dan Sunan Kalijogo mendukung Joko Tingkir menjadi raja di Demak. Nah, yang kemarin adalah terbunuhnya atau dibunuhnya bapak dari Joko Tingkir, ayah Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging oleh Sunan Kudus. Yang notabene Ki Ageng Pengging ini merupakan suami dari Nyai Mondoroko yang merupakan anak dari Sunan Kalijogo. Nah, seperti yang saya sampaikan di konten kemarin adalah mengapa di Jawa bagian dalam, bukan pesisir, Sunan Kalijogo itu lebih dikenal dibandingkan sunan atau para wali lainnya. Seolah-olah orang Jawa bagian dalam itu sangat mendarah daging. Yang menjadi acuan mereka itu adalah Sunan Kalijogo. Bagaimana ceritanya? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke bagian lebih dalam lagi mengenai Sunan Kalijogo. Saya tidak menceritakan mengenai ilmunya beliau karena ya saya takut salah. Saya hanya menceritakan pergerakan Sunan Kalijogo di Jawa bagian dalam, sehingga nama Sunan Kalijogo itu sangat terkenal di Jawa bagian dalam. Misal di daerah Solo, Wonogiri, terus mungkin Jogja, Purworejo, Klaten, nah di daerah-daerah situ. Nah, mengapa Sunan Kalijogo lebih dikenal? Karena satu, dalam berdakwah beliau selalu mengikuti alur budaya tradisi yang sudah ada waktu itu, hanya ya sedikit dimodifikasi agar orang-orang pada saat itu yang mungkin satu belum beragama atau tidak menerapkan agama atau beragama Hindu atau Buddha atau mungkin beragama agama keyakinan orang Jawa zaman dulu, itu bisa menerima semua dakwahnya Sunan Kalijogo. Jadi cara berdakwahnya. Terus menurut literatur juga Sunan Kalijogo itu adalah sunan yang sering jalan-jalan. Jadi dia tidak berdiam diri di Keraton Demak, tapi dia suka berjalan. Karena di beberapa sumber ada beberapa petilasannya itu di daerah Klaten ada, daerah Solo ada, Jawa Timur itu juga ada, Gunung Kidul, Jogja, Purworejo ada. Karena di situ kita bisa menemukan murid-murid Sunan Kalijogo. Salah satunya adalah Sunan Geseng yang ada di daerah Bagelen, Purworejo. Terus ada makamnya Sunan Tembayat itu di daerah Klaten, dan juga ada Panembahan Bodo yang konon muridnya beliau juga. Jadi
Itulah yang membuat masyarakat Jawa bagian dalam itu merasa dekat dan akrab dengan Sunan Kalijogo. Dan juga masyarakat itu menerima dakwahnya Sunan Kalijogo pun juga merasa nyaman waktu itu. Jadi tidak dilarang, hanya dimodifikasi. Apalagi kebudayaan yang terkenal waktu itu kan adalah wayang. Di dalam wayang itu Sunan Kalijogo memasukkan unsur-unsur dakwah Islam ke dalam wayang, dan juga menciptakan tokoh-tokoh di dalam wayang. Ya, mungkin tokoh yang terkenal itu yang ya sudah dikenal orang banyak itu adalah Punokawan dengan Semar sebagai bapaknya. Dan Semar ini kan di Jawa kan sangat-sangat terkenal karena dimitoskan sebagai dewa juga di situ Semar. Dan juga terus ada lakon Dewa Ruci juga. Dan lakon Dewa Ruci ini kalau teman-teman pernah baca Suluk Linglungnya Sunan Kalijogo, ceritanya mirip. Entah mana yang ini yang mengadopsi cerita itu, apakah Dewa Ruci itu merupakan perjalanan iman dari Sunan Kalijogo kemudian dituangkan dalam satu carangan, ya kalau nggak salah, dalam satu cerita itu. Terus ada beberapa tokoh wayang lagi yang muncul di wayang Jawa yang tidak ada di kisah Mahabharata versi aslinya yang katanya dari India sana, seperti anak-anak Bima itu. Terus ada lagi Semar, itu nggak ada. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana Sunan Kalijogo itu memasukkan Islam ke dalam seni budaya, itu adalah mungkin orang Jawa pada saat itu sudah mempercayai adanya sosok Semar. Nah, sosok Semar ini oleh Sunan Kalijogo dimasukkan ke dalam wayang. Jadi orang yang merasa sudah dekat dengan Semar, oh ada di situ. Jadi makin memahami lagi, makin memahami bahwa Islam yang dibawa Sunan Kalijogo itu bukanlah yang memaksa, tapi masuk ke dalam budaya masyarakat sendiri, sehingga orang banyak menerima itu. Jadi misal kalau masih ada, dan mungkin sajen masih ada di situ, terus peringatan orang meninggal 7 hari, 40 hari itu masih dijalankan waktu itu. Jadi orang merasa tidak masuk ke dalam satu ajaran baru, tapi tetap dengan ajaran lamanya, karena di akulturasinya ada di situ. Dulu konon kalau upacara 7 hari, 40 hari itu kan peninggalan dari keyakinan yang sebelumnya. Karena tidak dilarang dan diperbolehkan, tetap jalan terus. Bahkan Sunan Kalijogo sendiri pun juga menciptakan doa-doa dalam bahasa Jawa berupa tembang. Yang paling terkenal itu adalah Kidung Rumeksa ing Wengi. Itu yang paling yang terkenal. Terus ada lagi juga diciptakan lagu Ilir-ilir. Terus banyak tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo dengan bahasa Jawa yang berupa doa-doa di situ, sehingga orang Jawa merasa nyaman untuk berdoa. Karena apa? Karena berdoa dengan bahasa ibu mereka sendiri, yaitu bahasa Jawa. Bahkan dalam beberapa karya sastranya juga ditulis pun dengan bahasa Jawa. Jadi tadi itu satu doa dengan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Cerita spiritual agamanya juga dengan bahasa Jawa. Jadi orang Jawa merasa ya ini sudah
menjadi agama Jawa sebenarnya. Tidak ada perbedaan dengan agama sebelumnya, yang akhirnya orang Jawa bagian dalam ini disebut dengan Islam Abangan. Islam Abangan adalah Islam yang namanya ada beberapa, kalau mungkin yang harus dari modifikasi itu dia menjalankan baik dengan ritualnya itu dengan dicampur dengan agama Islam, sehingga kemudian muncul aliran percampuran dengan dari tradisi dengan agama Islam. Itu ada yang namanya kejawen, ada lagi nyebut Islam kejawen. Karena saya pernah pelajari yang konon katanya itu adalah kejawen, tapi di dalam pembukaannya atau mantra atau doa segala macam masih tetap memakai Bismillahirrohmanirrohim. Jadi kalau dibilang full itu adalah agama Jawa, tidak, karena ada istilah dalam agama Islam masuk ke situ juga. Jadi kalau dibilang kejawen adalah agama orang Jawa asli, kalau saya pribadi itu tidak, itu hanya percampuran. Kejawen, ada orang bilang kejawen itu kejawa-jawaan, jadi mirip Jawa. Tapi apakah orang Jawa itu memiliki keyakinan sendiri? Ada, itu bisa ditanyakan ke para sesepuh. Jadi ilmu Jawa, agama Jawa sendiri juga ada. Nah, dari uraian tadi teman-teman, dari mungkin cara berdakwah, cara tidak menghilangkan tradisi budaya lama, dan juga karena aktifnya Sunan Kalijogo itu, kalau orang zaman sekarang ya gampangnya kita nyebut musafir, jalan kaki sering kemana-mana dengan pakaian kebesarannya itu, pakaian hitam, menyebarkan agama. Akhirnya Islam tumbuh subur di Jawa bagian dalam. Bahkan menurut salah satu literatur juga, Ki Ageng Mangir ini yang merupakan musuh dari Panembahan Senopati itu juga belajar dari Sunan Kalijogo juga, Ki Ageng Mangir. Nah, padahal Ki Ageng Mangir ini konon masih mengikuti agama lamanya, yaitu agama Hindu. Itu Ki Ageng Mangir itu di dekat Sungai Progo di Jogja. Nah, itu tadi beberapa alasan menurut saya pribadi adalah mengapa Sunan Kalijogo lebih terkenal dibandingkan Sunan yang lainnya, atau kan total semua ada Wali Songo. Kenapa dari 9 itu orang Jawa bagian dalam lebih masuk ke hati, lebih terkenal, lebih mendarah dagingnya itu lebih ke Sunan Kalijogo dibandingkan Sunan lain, walaupun tidak mengesampingkan Sunan lain seperti Sunan Bonang yang konon merupakan guru dari Sunan Kalijogo. Ada lagi Sunan Giri, ada lagi juga Sunan Derajat juga, tapi masih kurang terkenal dibanding Sunan Kalijogo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua yang membahas secara garis besar dari Sunan Kalijogo, bukan membahas detailnya tapi garis besarnya saja. Untuk detailnya mungkin bisa dicari sendiri. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.